Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas soal sumatif atau soal ulangan. Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 9 Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Sanawiyah. Bab yang pertama yaitu manusia dan perubahan, bagian yang A yaitu perubahan sosial. Kurikulumnya adalah kurikulum Merdeka Belajar. Kita akan pembahasannya secara lengkap. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Bagian yang pertama atau yang A, berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D pada jawaban yang paling benar. Perubahan yang terjadi pada berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat disebut titik-titik. Pilihannya A, perubahan fisik, B, perubahan sosial, C, perubahan moral, dan D, perubahan kejiwaan. Maka jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu perubahan sosial. Soal yang kedua. Perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang memengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap, dan perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Ini definisi perubahan sosial menurut titik-titik. Pilihannya A, Kuncharaningrat, B, Ibnu Khaldun, C, Sello Sumarjan, dan D, Auguste Comte. Jawabannya adalah yang C, yaitu Sello Sumarjan. Soal yang ketiga. Revolusi industri pada awalnya terjadi di negara titik-titik. Pilihannya A, Inggris, B, Spanyol, C, Portugis, dan D, Australia. Jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu Inggris. Soal yang keempat. Terjadinya revolusi industri pada tahun 1760 mengubah proses produksi dari tenaga manusia menjadi titik-titik. Pilihannya A, tenaga mesin, B, tenaga matahari, C, tenaga hewan, dan D, tenaga robot. Maka jawabannya adalah yang A, yaitu tenaga mesin. Soal yang kelima. Terjadinya revolusi industri berdasarkan waktu merupakan sebuah perubahan sosial yang terjadi dalam waktu titik-titik. Pilihannya A, lambat, B, sedang, C, cepat, dan D, berangsur-angsur. Jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu cepat. Soal yang keenam. Contoh terjadinya perubahan yang cepat dan mendasar adalah titik-titik. Pilihannya A, hukum pewarisan, B, model pakaian, C, undang-undang perkawinan, dan D, revolusi industri. Jawabannya adalah yang D, yaitu revolusi industri. Soal yang ketujuh. Perubahan sosial progres berdasarkan arah perkembangannya merupakan perubahan yang menuju ke arah titik-titik. Pilihannya A, kebijaksanaan, B, kebebasan, C, kemajuan, dan D, kemunduran. Jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu kemajuan. Soal nomor 8. Perubahan sosial regres berdasarkan arah perkembangannya merupakan perubahan yang menuju ke arah titik-titik. Pilihannya A, kebijaksanaan, B, kebebasan, C, kemajuan, dan D, kemunduran. Jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu kemunduran. Soal nomor 9. Peristiwa bencana alam tsunami merupakan bentuk perubahan sosial titik-titik. Pilihannya A, cakupannya besar, B, direncanakan, C, cakupannya kecil, dan D, tidak direncanakan. Maka jawabannya adalah yang D, yaitu tidak direncanakan. Soal yang ke-10.
Berikut ini merupakan faktor-faktor internal yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial kecuali pilihannya A. Perkembangan jumlah penduduk, B. Interaksi kebudayaan masyarakat lain, C. Terjadinya konflik dalam masyarakat, dan D. Munculnya penemuan baru. Jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu interaksi kebudayaan masyarakat lain. Soal nomor 11. Terjadinya perubahan sosial di masyarakat memberikan dampak negatif. Salah satu di antaranya adalah titik-titik. Pilihannya A. Mobilitas sosial, B. Kesenjangan sosial, C. Stratifikasi sosial, dan D. Pola pikir terbuka. Maka jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu kesenjangan sosial. Soal nomor 12. Berikut ini dampak positif terjadinya perubahan sosial di masyarakat kecuali titik-titik. Pilihannya A. Terbukanya mobilitas sosial, B. Meningkatnya pengakuan terhadap hak asasi manusia, C. Terciptanya pola pikir yang maju dan semakin terbuka, D. Terjadinya kesenjangan sosial. Maka jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu terjadinya kesenjangan sosial. Soal nomor 13. Berdasarkan bentuknya, konflik memiliki jenis titik-titik. Pilihannya A. Konflik sosial dan horizontal, B. Konflik horizontal dan vertikal, C. Konflik ras dan vertikal, D. Konflik vertikal dan agama. Jawabannya adalah yang B, yaitu konflik horizontal dan vertikal. Soal nomor 14. Di bawah ini adalah perubahan sosial yang cakupannya kecil, kecuali titik-titik. Pilihannya A. Pembangunan pasar di pemukiman, B. Model rambut terkini, C. Model baju terkini, dan D. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Maka jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Soal nomor 15. Perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat pesisir yang sering berinteraksi dengan orang asing merupakan perubahan sosial titik-titik. Pilihannya A. Revolusi, B. Evolusi, C. Polusi, dan D. Ekonomi. Jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu evolusi. Soal nomor 16. Konflik yang terjadi antara pihak yang sejajar secara politis seperti konflik antar masyarakat, antar organisasi, atau antar suku disebut titik-titik. Pilihannya A. Konflik vertikal, B. Konflik horizontal, C. Konflik biasa, dan D. Konflik kompleks. Jawabannya adalah yang B, yaitu konflik horizontal. Soal nomor 17. Konflik yang terjadi antara pihak yang tidak sejajar secara politis seperti konflik antara seorang warga dengan kepala desa atau konflik antara masyarakat dengan pemerintah disebut titik-titik. Pilihannya A. Konflik vertikal, B. Konflik horizontal, C. Konflik biasa, dan D. Konflik kompleks. Maka jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu konflik vertikal. Soal nomor 18. Di Indonesia, pada masa sekarang semakin banyak terdapat restoran cepat saji dan juga banyak masyarakat yang menonton drama Korea. Hal tersebut merupakan bentuk globalisasi dalam aspek titik-titik A. Ekonomi, B. Kebudayaan, C. Politik dan hukum, D. Pendidikan. Maka jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu kebudayaan. Soal nomor 19. Di bawah ini adalah berbagai faktor yang memengaruhi terjadinya perilaku negatif di masyarakat kecuali titik-titik. A. Faktor pergeseran nilai dan norma, B. Faktor desakan kebutuhan ekonomi, C. Faktor gaya hidup, dan D. Pengakuan terhadap hak asasi manusia. Maka jawabannya tepat adalah yang D, yaitu pengakuan terhadap hak asasi manusia. Soal nomor 20. Crowdfunding atau urun dana secara massal untuk membiayai sesuatu termasuk perubahan sosial yang titik-titik. A. Direncanakan, B. Tidak direncanakan, C. Cakupannya kecil, dan D. Cakupannya besar. Maka jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu direncanakan.
Selanjutnya bagian B, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar. Soal nomor 21. Mengapa perkembangan penduduk akan mengakibatkan terjadinya perubahan sosial? Maka pembahasannya, terlalu banyaknya jumlah penduduk menyebabkan tingkat persaingan kerja yang tinggi sehingga jumlah pengangguran, pemukiman kumuh, dan tingkat kriminalitas akan meningkat. Terlalu sedikitnya jumlah penduduk mengakibatkan tidak tersedianya jumlah tenaga kerja produktif yang memadai sehingga dapat menghambat pertumbuhan dan upaya pembangunan di wilayah tersebut. Soal nomor 22. Mengapa konflik pada akhirnya dapat menyebabkan perubahan sosial? Maka pembahasannya, karena konflik membawa dampak pada terciptanya sebuah kesepakatan atau aturan baru di tengah masyarakat. Contohnya kerusuhan pada tahun 1998 atau peristiwa reformasi menyebabkan munculnya sistem politik yang lebih demokratis di Indonesia. Soal nomor 22. Sebutkan contoh perubahan sosial yang tidak direncanakan. Pembahasannya, contoh perubahan sosial yang tidak direncanakan adalah terjadinya bencana alam. Yang kedua, munculnya kebiasaan negatif masyarakat saat menggunakan media sosial. Selanjutnya soal nomor 24. Sebutkan contoh perubahan sosial yang direncanakan. Maka pembahasannya, contoh perubahan sosial yang direncanakan. Yang pertama, gerakan untuk menggunakan kantong belanja berbahan kain untuk mengurangi produksi sampah plastik. Kemudian yang kedua, mengupayakan urun dana atau crowdfunding secara massal untuk membiayai sesuatu. Kemudian yang ketiga, pemberian dukungan dalam bentuk pengumpulan petisi untuk mendukung atau menolak agenda tertentu. Soal nomor 25. Jelaskan perbedaan antara perubahan sosial yang cakupannya kecil dengan yang cakupannya besar. Maka pembahasannya, perubahan yang cakupannya kecil adalah perubahan yang terjadi pada sebagian kecil masyarakat atau pada sebagian aspek kehidupan saja. Perubahan ini tidak berdampak signifikan terhadap struktur masyarakat dan peranata sosial. Contohnya, pembangunan pasar di pemukiman yang sebelumnya tidak memiliki pasar. Sedangkan perubahan yang cakupannya besar adalah perubahan yang terjadi pada sebagian besar masyarakat atau aspek kehidupannya. Perubahan ini berdampak signifikan terhadap struktur masyarakat dan peranata sosial. Contohnya, pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pada masa setelah kemerdekaan. Soal nomor 26. Jelaskan bagaimana perubahan sosial budayanya jika suatu masyarakat menutup diri dari dunia luar. Maka pembahasannya, jika masyarakat pedalaman menutup diri dari dunia luar, maka akan lambat menerima perubahan. Soal nomor 27. Jelaskan bagaimana perubahan sosial budaya masyarakat pesisir yang ramai berinteraksi dengan orang asing. Maka pembahasannya, masyarakat akan membentuk karakter yang dinamis dan cenderung memiliki pemikiran yang terbuka, sehingga cepat menerima perubahan. Soal nomor 28. Apa yang dimaksud dengan kesenjangan sosial? Pembahasannya, kesenjangan sosial adalah ketidaksetaraan kemampuan secara signifikan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Soal nomor 29. Apa yang dimaksud dengan konflik? Pembahasannya, konflik adalah sebuah kondisi di mana terdapat dua pihak atau lebih yang saling bertikai karena adanya perbedaan kepentingan. Selanjutnya soal nomor 30.
Sebutkan faktor eksternal yang menyebabkan perubahan sosial. Maka pembahasannya, faktor eksternal yang menyebabkan perubahan sosial adalah yang pertama, interaksi dengan lingkungan alam. Yang kedua, interaksi dengan kebudayaan masyarakat lain. Demikianlah video pembahasan untuk contoh soal ulangan IPS kelas 9 bab yang pertama bagian yang A. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.